Hai semuanya, di video kali ini admin akan merangkum alur cerita film Lausan Taoist. Film ini mengisahkan petualangan seorang pemuda urak-urakan yang ditakdirkan menjadi master Lausan dan menyelamatkan kuil Lausan dari ancaman iblis tingkat tinggi. Oke, langsung aja kita simak ceritanya. Cerita ini dimulai pada masa dinasti Song. Terlihat saat itu, 3 orang yang mengaku sebagai pendeta kuil Lausan datang menemui seorang petugas yang sebelumnya telah meminta bantuan mereka. 3 orang ini bernama Wang Seng, Sung Sang, dan Gun Sang. Kedatangan mereka ini untuk membasmi siluman yang kerap kali muncul di tempat ini. Setelah petugas itu meninggalkan mereka, di sini akhirnya terungkap jika sebenarnya 3 orang ini hanyalah penipu. Mereka berpura-pura membasmi siluman, tapi tujuan sebenarnya mencuri harta benda yang ada di lokasi, dan mereka tak percaya dengan adanya siluman. Saat itu Wang Seng diminta berjaga, sementara Sung Sang dan Gun Sang masuk untuk mengambil barang-barang. Namun siapa sangka, ternyata siluman itu benar adanya. Siluman itu bahkan hampir membunuh Sung Sang dan Gun Sang. Wang Seng yang datang tak membantu banyak. Hingga pada akhirnya, pendeta Lausan yang asli datang ke sana dan membasmi siluman itu. Setelah itu dia pun langsung kembali ke kuil Lausan tanpa memperkenalkan dirinya. Di waktu yang sama, Master Lausan akhir-akhir ini sering mendapat penglihatan jika iblis yang dulu menyerang kuil Lausan akan segera bangkit, dan di waktu itu si iblis akan mengambil kitab terakhir milik kuil Lausan. Tujuan yang sama seperti dulu sebelum iblis ini disegel. Dan jika iblis ini bangkit, maka tak akan ada yang bisa menghentikannya. Begitulah kira-kira. Master Ming Su lalu memperingatkan ketiga murid seniornya untuk bersiaga jikalau kemungkinan terburuk iblis itu berhasil bangkit. Di waktu yang sama, Wang Seng terlihat akan kembali ke desa ketika tiba-tiba dia menemukan bekas kuil yang ditinggalkan. Karena penasaran, dia pun masuk untuk mencari barang berharga. Dia melihat ada perapian dan tiba-tiba seorang pria tua muncul mengambil pedang Wang Seng dan mengungkapkan jika pedang itu adalah pedang khusus dari kuil Lausan. Pak tua ini memberi Wang Seng sedikit pelajaran karena dianggap tak sopan. Setelah itu, Wang Seng membalasnya, namun pria tua itu tiba-tiba saja muncul di hadapannya, lalu menunjukkan sedikit keahliannya. Pria tua itu kemudian memberikan cincin miliknya untuk Wang Seng dan memintanya untuk menjaga cincin itu dan pedangnya. Wang Seng segera kembali ke desa dan menceritakan pengalamannya tadi. Namun tak ada yang percaya dengan omongan itu, hingga akhirnya Wang Seng dengan pede ingin menunjukkan kesaktiannya dengan kekuatan cincin yang ada di jarinya ini. Dia mengumpulkan para warga lalu mencoba kesaktiannya dengan cara menembus tembok. Namun hasilnya nihil. Yang ada Wang Seng malah dipermalukan. Ayahnya yang melihat itu langsung mengusir Wang Seng agar segera pergi dan jangan mempermalukan diri sendiri. Wang Seng lalu kembali ke kuil untuk mencari si Pak Tua, namun tak menemukannya. Dia menyusuri setiap ruangan di kuil itu dan tanpa sengaja menemukan jalan yang ternyata jalan itu menuju ke kuil Lausan yang berada di atas Gunung Dai. Dia datang ke kuil itu dan bertemu ketiga murid senior, namun akhirnya ditangkap. Ketiga murid senior yakni Mu Chen, Ling Feng, dan Yu Han menduga Wang Seng ini adalah kaki tangan dari iblis Wan Zhen, makanya dia bisa menemukan kuil ini. Meskipun Wang Seng udah ngomong dia datang ke sini tanpa sengaja, namun mereka tak percaya. Hingga akhirnya Master Ming Su datang dan kaget setelah melihat cincin yang dipakai Wang Seng. Wang Seng mengaku pria tua berjanggut putih yang memberikan cincin itu. Sontak mereka semua kaget karena pria tua yang dimaksud adalah guru besar kuil Lausan yang telah lama meninggal, yang berarti
Wang Sheng adalah orang terpilih yang akan melindungi kuil Laosan dari ancaman iblis Suan Zhen. Setelah itu Master Mingsu menerima Wang Sheng sebagai murid Laosan. Yu Hang masih nggak percaya, masa orang luar yang ditakdirkan menjadi pendeta Laosan, padahal selama ini dia telah berbakti dan mengabdi di kuil Laosan. Meskipun begitu, Master Mingsu langsung ngejelasin jika ini kehendak langit. Jika Yu Hang bersikeras ingin menjadi pendeta Laosan, maka dia sama saja seperti Suan Zhen, melawan kehendak langit. Master Mingsu lalu meminta murid senior untuk bersikap baik dengan Wang Sheng, karena dia yang ditakdirkan mengalahkan Suan Zhen dan menyelamatkan kuil Laosan. Besok paginya Master Mingsu datang menemui Wang Sheng. Dia membawa pedang Wang Sheng, kemudian mengungkapkan identitas dan latar belakang Wang Sheng yang sebenarnya, di mana Wang Sheng adalah cucu dari pahlawan kuil Laosan yang dulu mengorbankan nyawanya untuk menyegel iblis Suan Zhen. Master Mingsu lalu menceritakan kisahnya. Dulu, saat dia masih kecil, ada dua senior hebat di kuil Laosan. Wang Sheng tak percaya, namun Master Mingsu yakin ini adalah takdir dan Wang Sheng harus meyakininya. Gak lama kemudian, ketiga murid senior mulai khawatir karena apa yang diprediksi Master Mingsu benar adanya. Jika segel Suan Zhen mulai melemah dan apabila tak segera diperbaiki, maka Suan Zhen bisa bangkit melebihi perkiraan mereka. Di sini Yu Hang mengajak dua juniornya untuk memperbaiki segel di Lembah Wuji. Mereka lalu datang ke Lembah Wuji. Sementara itu, Master Mingsu sedang melatih Wang Sheng ilmu dari kuil Laosan dan menasehatinya untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan jangan terburu-buru karena ilmu yang benar itu butuh waktu. Di waktu yang sama, ketiga murid telah sampai di Lembah Wuji, tempat disegelnya iblis Suan Zhen. Namun alih-alih memperbaikinya, di sini Yu Hang malah menipu kedua juniornya dan akan membebaskan iblis Suan Zhen. Dia melakukan ini karena gak terima Wang Sheng yang terpilih menjadi pendeta Laosan. Menurutnya itu kesalahan besar. Jadi, dia akan membantu gurunya untuk menghancurkan kuil Laosan dengan membebaskan iblis ini. Namun Yu Hang harus rela mengorbankan tubuhnya sebagai wadah iblis Suan Zhen. Setelah bangkit, Suan Zhen masih berpenampilan sama seperti sebelum dia tersegel. Dia mengungkapkan, jika seseorang telah menyatu dengan ras iblis, maka hidupnya akan abadi. Setelah itu dia langsung menghajar Mu Chen dan Ling Feng, bahkan membunuh Ling Feng dengan mudah. Saat Mu Chen akan dihabisi, Suan Zhen ngomong, jika orang yang ditakdirkan menyelamatkan kuil Laosan itu pasti tak akan mau melawannya, karena Wang Sheng adalah cucunya sendiri, keturunan asli dari Suan Zhen. Hanya dengan satu kebohongan, mana mungkin bisa menyelamatkan kuil Laosan. Mu Chen tak percaya saat mendengar itu, dan dia pun segera kabur dan kembali ke kuil Laosan. Setelah kembali, dia langsung menemui gurunya dan Wang Sheng. Dia langsung meminta gurunya untuk menjelaskan semuanya tentang kebenaran yang disembunyikan dan siapa Wang Sheng yang sebenarnya. Master Mingsu lalu ngomong jika dia memang berbohong dan Wang Sheng bukanlah keturunan dari Mu Zhen. Wang Sheng adalah keturunan asli dari pengkhianat Suan Zhen. Dia membohongi muridnya hanya agar Wang Sheng bisa masuk ke kuil Laosan. Wang Sheng yang mendengar itu merasa kecewa karena telah dibohongi. Padahal dia sudah percaya dengan Master Mingsu. Namun sebaliknya, Master Mingsu malah tak mempercayainya. Karena kebohongan ini dia pun sudah tak berminat untuk melindungi kuil Laosan. Dan dia ingin kembali menjadi orang biasa dan hidup dengan damai. Saat dia kembali ke desa, dia disambut bak pahlawan oleh para penduduk. Para penduduk terlihat memuja-muja kembalinya iblis Suan Zhen. Mereka lalu membawa Wang Sheng menemui ayahnya. Dan ayahnya membawanya menemui Suan Zhen. Tapi, di sini Wang Sheng akhirnya sadar jika semua ini hanyalah ilusi. Kenyataannya, semua penduduk telah tewas dibunuh Suan Zhen, kecuali ayahnya. Meskipun begitu, ayahnya tak sadar jika dia terkena ilusi. Suan Zhen lalu mengungkapkan jika dia melakukan ini karena kecewa dengan anaknya yang selama ini tak pernah mencoba melepas segelnya. Tapi setidaknya, dia punya cucu yang berbakat yang membantunya sampai terlepas. Suan Zhen lalu mengancam akan membunuh ayah Wang Sheng jika Wang Sheng tak mau membawanya ke kuil Laosan. Dan pada akhirnya, Wang Sheng setuju dengan permintaan itu.
Singkat waktu mereka sampai di kuil Laosan dan sudah disambut oleh para murid. Tanpa banyak basa-basi, Wang Sheng langsung maju melawan para murid. Sementara Xuanzhen langsung masuk ke kuil Laosan untuk mengambil gulungan hati. Xuanzhen lalu bertemu dengan juniornya yang kini telah menua. Namun, tanpa banyak cincong, para murid berdatangan mencoba menyegel Xuanzhen kembali. Tapi usaha mereka sia-sia. Xuanzhen dengan gampang mengalahkan mereka termasuk Master Mingsu. Lalu Wang Sheng datang ke sana untuk membantu kakeknya. Dia lalu menasihati gurunya untuk jangan terpaku memegang prinsip Laosan. Namun tiba-tiba, Wang Sheng saat ini menunjukkan jika dia sedang berpura-pura. Dia meminta gurunya untuk ikut bersandiwara dan memberikan gulungan hati kepadanya agar dia bisa mengalahkan Xuanzhen. Saat Xuanzhen akan mengambil gulungan itu, tiba-tiba saja Wang Sheng menusuknya dari belakang. Namun, semua luka itu kembali ke Wang Sheng. Xuanzhen yang kecewa dengan cucunya lalu menyerang dengan niat membunuh. Tapi Mu Chen datang tepat waktu, melindungi Wang Sheng dan membalikan serangan. Namun karena hal itu, altar tempat gulungan hati menjadi hancur dan membuka dimensi ke dunia lain. Wang Sheng ikut tersedot bersama Xuanzhen dan di dimensi itu dia mencoba melawan Xuanzhen. Namun kemampuan spiritual mereka tak berfungsi di tempat ini hingga akhirnya mereka pun adu tinju. Tapi pada akhirnya Wang Sheng dikalahkan menggunakan kekuatan iblis. Xuanzhen lalu membuka gulungan suci berharap mendapat jurus terakhir. Namun gulungan itu kosong. Pada saat yang sama, Wang Sheng yang sedang sekarat mendapat kekuatannya kembali setelah Master Mingsu dan yang lainnya mengalirkan energi mereka. Lalu gulungan hati itu menyelimuti tubuh Wang Sheng dan membuatnya menjadi pendeta Laosan. Menggunakan kekuatan sucinya, dia mengalahkan kakeknya sendiri. Dan kembali lagi ke altar Laosan. Setelah peristiwa itu, Wang Sheng pun menjadi pendeta di kuil Laosan. Dan happy ending. Jangan lupa subrek sama tombol ring. Oke, yang di pojok itu yang di pojok.